Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan bab 7. Yang pertama akan mulai dari pertanyaan pemantik. Aku baca pemantiknya dulu. Iya, masalah pemantik. Jadi masalah di bab 7 ini pemantik kasusnya itu seorang guru menyusun RPP dengan format lengkap, tetapi saat pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan. Nah, murid ini bingung apa yang harus dikerjakan. Waktu habis untuk penjelasan guru dan hasil kerja tidak menunjukkan pemahaman. Ketika ditelaah, masalahnya bukan pada format, melainkan pada ketidakselarasan tujuan terlalu umum. Aktivitas tidak mengarah ke bukti belajar, asesmen tidak jelas, dan tidak ada diferensiasi untuk murid yang belum siap. Nah, pertanyaan pemantik yang pertama itu Ini apa indikator? Jadi pertanyaan pertama itu, apa indikator bahwa modul ajar atau RPP hanya rapi di kertas tetapi tidak operasional di kelas? Nah, modul ajar atau RPP yang hanya rapi di atas kertas biasanya terlihat lengkap dari segi format, tetapi tidak efektif saat diterapkan dalam pembelajaran nyata. Hal ini dapat dikenali dari beberapa indikator. Yang pertama, murid mengalami kebingungan saat pembelajaran berlangsung. Mereka tidak memahami apa yang harus dilakukan, baik dalam mengerjakan tugas maupun mengikuti alur kegiatan. Ini menunjukkan bahwa aktivitas yang dirancang kurang jelas atau tidak terarah pada tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, peran guru terlalu dominan, terutama dalam bentuk penjelasan yang panjang. Waktu pembelajaran banyak dihabiskan untuk ceramah, sehingga murid kurang terlibat secara aktif. Akibatnya, kesempatan murid untuk belajar melalui pengalaman langsung menjadi sangat terbatas. Lalu yang ketiga, hasil kerja murid tidak mencerminkan pemahaman. Murid mungkin menyelesaikan tugas, tetapi jawabannya tidak benar-benar menunjukkan bahwa mereka itu mengerti materi. Ini menandakan bahwa aktivitas dan asesmen tidak dirancang untuk menggali pemahaman secara mendalam. Lalu yang keempat, tujuan pembelajaran tidak spesifik dan sulit diukur. Tujuan yang terlalu umum membuat guru kesulitan menentukan aktivitas dan asesmen yang tepat. Akibatnya pembelajaran menjadi tidak fokus. Lalu yang kelima, tidak adanya keselarasan atau alignment antara tujuan, aktivitas, dan asesmen. Aktivitas yang dilakukan murid tidak mengarah pada pencapaian tujuan, dan asesmen tidak benar-benar mengukur apa yang seharusnya dipelajari. Selain itu, tidak adanya diferensiasi juga menjadi indikator penting. Semua murid diberi perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan, sehingga ada murid yang tertinggal atau tidak berkembang optimal. Dengan demikian, modul ajar atau RPP yang hanya rapi di kertas dapat dikenali dari ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta tidak tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif. Berarti guru ini harus punya kayak cadangan gitu deh sih. Misalnya ini tidak efektif, jadi dia ada alternatif yang lain untuk biar pembelajarannya itu berjalan lagi secara lancar sih. Karena yang dia buat RPP yang rapi itu tuh kan belum tentu sesuai dengan kondisi kelasnya. Jadi dia harus mempersiapkan yang lain juga. Soalnya kan pernah gak sih Pak Hen ngomong harus ada dua plan A sama plan B. Jadi yang A tidak sesuai bisa pakai yang B. Mana tahu kan situasi kondisinya kan kita tidak tahu deh sih pas pembelajaran tuh. Terus ada juga dia tadi perbedaan kemampuan. Betul sih, emang tidak bisa disamakan kemampuan tuh kan. Anak tuh dibagi jadi 3, ada yang cerdas, pintar, sama yang lambat. Yang cerdas tuh biasanya sekali jelaskan paham, tapi kalau pintar biasanya lebih 2 kali, 2, 3. Kalau yang lambat tuh berkali-kali. Itu biasanya harusnya diberi perlakuan yang beda. Kalau disamakan semuanya, yang cerdas sama yang pintar merasa bosan, jenuh. Tapi kalau disamakan yang lambat nih jadi tidak bisa. Nak lanjut kasihan yang lambat, tapi tidak lanjut yang cerdas sama pintar bosan. Jadi harus ada perlakuan yang beda. Perlakuannya itu beda. Makanya biasanya dibuat jadi 3 kelompok pembelajaran. Terus tadi ada apa tadi ya? Tidak adanya keselarasan antara tujuan aktivitas. Berarti ini nih harus selaras gak sih, mulai dari tujuannya, terus
apa sih tujuan pembelajarannya. Lagi kalau tujuan pembelajarannya beda sama asesmen, ya anak tuh bingung lah, asesmennya beda padahal itu tidak ada belajar gak sih. Iya tiba-tiba ini keluarnya apa nih, Beda padahal dengan yang beda. dipelajarin. Jadi harus selaras antara tujuan asesmen. Sama tadi peran guru terdominan pernah dijelaskan tadi juga kemarin, yang ceramah tuh selalu ada, nggak bisa ditinggalkan sih pada Tapi ceramah tuh. tidak dominan juga yang ceramah tuh. Iya. Palingan beberapa menit akhir apa awal Iya. pas pembelajaran tuh yang pakai metode ceramah. Tapi kalau dominan yo Bosan, ngantuk. kan kayak Bosan, usia itu apalagi kalau anak ngajar kita kan kita diskusi dulu, baru pas Iya. terakhirnya dia baru pakai metode ceramah kan. Tapi Iya. bentar jelas-jelas coba aja. diterapkan di SD metode ceramah. Aku dia udah bosannya tuh. Apalagi kelas rendah ada sih, apalagi dia kan suka main-main dah. Tengok Tidak kemarin bisa. datang di bawah Laura. Tapi Gimana dah apa ini? tapi dah di kelas 2 tuh pas ibunya tuh jelaskan abang tuh rata-rata itu Iya, itu dengerin. Iya, iya, kelas 2 kemarin. dengar kok dia Dengar dia. guru ngejelasin. Beda sama kita kelas pada berapa lah? Nah, Kita kelas tuh empat. kelas 4 itu dan ya Itu, di ay. termasuk. Ya beda Nan. Iya, Nah, kan? kalau mungkin enggak kalau kelas masih kelas bawah nih Masih manut takut. beda sih. Iya, Kalau menurut itu baik. menurut baik pas dijelasin tengoklah yang nakal tuh. Iya. Dia pas guru jelasin dia diam. Iya. Walaupun belakang tak dia belajar. paham, Dia tak mau Iya. tidak, dia diam, dengerin. Dia suruh pakai sepatu kan? Sama ibu tuh langsung diambil sepatu ya. Dia ngikut dia kalau dengan Iya. gurunya beda Dengan sama gurunya teman beda. ya Allah. Cuma dengan kita be yang agak-agak ini. Ya mungkin dia ngerasa ada sih ya. Asik. Iya. Belum Ya, ditakutin. asing juga yang pertama asing, yang kedua kita nih kayak masih kakak-kakak juga, Iya. nggak ada ngajar. Iya, jadi dia ngerasa ngapain dengerin Iya, sih ngapain? yang nakal tuh nah. Mungkin Kalau yang lain ikut-ikut baik. Gurunya iya dia nurut. Karena dia takut juga gak sih. Tengok suara ibu tuh sekali banget. Ada salah satu anak tuh Iya, warna ibu kemarin. bilang buku tuh masih kitab. Iya. Iya. Baris berapa? Adiba baris kap. Bersemel berarti kalau ujung. Ya kan ke baris aku dah si kelompok aku dah. Dia bilang, "Ngapa?" Aku bilang, "Kenapa di sini itu kami tidak ada kitab katanya." Kita apa deh? Kita pinjil. Kitab Aku yang bilang kitab. bagus. Terus baru dia bilang, "Buku kami tidak ada." Oh. Iya, Oh baru soalnya juga ingat ya. ya. Oh ini bukan kitab. Buku cerita kami tidak ada katanya. Kitab ya Allah. Bersama Nabi Isa dan Adiba. Orang bilang kitab tuh kayaknya zaman Zaman nenek aku lah Iya. rasa di kitab tuh. kitab. Ya, mama aku tuh kurang ngomongnya. Wah, mau aku dah tidak ada kitab. Nenek-nenek biasanya. Kitab. Tapi dia baik yo. Iya. Ayo baik. Anak emel. Anak emel apa baik yo. Anak setan. Macam setan galau anjir. Tak ada yang baiknya. Aku lah yang baik-baik. Mana lah anak kemarin? Yang kemarin tuh kamu Dia harus diam berapa? gak sih? Empat dia diam ya banyak diam. Oh. Dia Tapi ikut ikut kok, dia dia ngumpul ikut ke ke depan. ngumpul ke Iya. depan dia. Kalau aku rato. dia Aku di kan depan. ada deh sih pas aku motoin dia pindah itu dah. Aku pergi lah ke yang Nisa tuh dah diam dia. Aku bilang ada anak nanya dah kayak gitu dah. Dia diam. Aku tengok ini dia nulis kasihan. Diam tuh ngerti beda. Kasihan juga kan. Pintar-pintar anak aku tuh. 50-50 diam tuh yo. Iya. Antara Kita mengerti tahu dan ya ngerti, dia tuh yo. dia ngerti, apa dia nggak ngerti, Ya apa dia udahlah. malas. Aku tengokin lah bentar dah. Yo yang lain kan jalan-jalan semua dah Iya. sih kalian. Agak dia pikir bulu yang aneh-aneh. Woi, anak aku tuh hyperaktif semuanya. Dua lagi. Aduh, capek. Moral energi. Ya aku bingung tuh orang tuh nulis tegak nulis kapan selesai Fifty-fifty, gitu Cok. Jo. Alah, Satu kau orang juga doang. macam mana? Coba nggak ngomong. Perkata gitu nah. Berkata tapi Jo. Dia berkata dong. Berkata lah mola. Tapi Jadi kalau dia yang anak aku ada juga kalau yang yang di berkata. dalam aku tuh iyo satu perkata, iyolah yang Ke cowok. distract terus tadi dengan kawannya. Oh ya aku dulu berkata yang kecil yang mungil. Iya. Itu berkata tuh. Oh dia yang nulis. lembutnya Pak kami kemarin tuh. Iya. Kakak lembut katanya. Bilang iya kau. Adiba tuh bilang kayak ini nah, mana kamu
bisa ya iyo. Kami tidak suka dengan kakak tuh kan. Iya, Diva itu anak aku. Kami tidak suka. Kok tidak tahu? Kok tahu? Kok tahu namanya? Iya tahu lah. Dia bilang iya, dia nggak suka sama kamu. Suka kami sama kakak tuh. Iya, kakak Itu kan ada aduan. Iya, ada aduan. Aku bilang lah. Aku bilang lah tidak boleh kayak gitu. Iya, nggak Kakak tuh boleh. kayak gitu. Aku bilang. Padahal kan anak aku udah deng-deng. Iya. Entah di mana dia kenal itu, mungkin dia nengok ada. Apa Yang kawannya satu situ, lagi ada mana? juga sama Iya. dari situ. Dia bilang kan, mana kakak yang satu lagi? Dia nanya ke Laura, ada mana? Kakak Kami Nisa dah yo. suka. Aku bilang. Yo. Kami dah Kami suka. dah suka. Katanya. Padahal ada aku sini udah. Anjir. Beda banyak tingkah gitu. Tapi dia nampaknya tuh kayak gimana kamu sih? Ya itulah yang merebut HP aku terus tuh dia. Iya, dia tuh terus yang kita berdua bilang tidak sedang yang pusing kau yang tengah di batunya. Dia anak Ipon Laura. Foto-fotonya jelek semua. Adi mana kau? Iya. Nggak ada yang beres cuma Tapi dia Paling depan. gimana? Dia paling depan, tapi dia sering pindah ke Dia pindah dengan kawan dia pindah-pindah ke itu Laura. Iya, makanya aku bilang Dia kita kata dia. Dia nulis karena dia tidak ada buku tuh kawannya. Oh, yang Kawan kita dekatnya tuh. tuh di deretan Laura. Abila namanya Iya. Abila sama Jadi Abila, dia Adiba, itu Afika. Atipa. Afika. Yang aku ada Atipa yang kecil yang Iya, dekat iya. depan. Ayo aku yang paling depan Afika. Yang besar tuh Kedua, apa namanya? Abila. Yang itu Asti, Nur Asti siapa yang kau kirim di itu nah? Nur Astianda siapa lah? Aku nyari-nyari kan Asti mana Asti ya? Kiranya Nur Astianda. Menurut Nah, yang kedua, bagaimana mengecek alikmen tujuan aktivitas asesmen secara cepat sebelum mengajar. Jadi, untuk memastikan pembelajaran berjalan efektif, guru perlu melakukan pengecekan keselarasan atau alikmen antara tujuan, aktivitas, dan asesmen sebelum mengajar. Cara yang paling sederhana adalah dengan menggunakan 3 pertanyaan kunci. Yang pertama, apa yang harus dapat dilakukan oleh murid setelah belajar? Pertanyaan ini berkaitan dengan tujuan atau indikator pembelajaran. Tujuan harus dirumuskan secara operasional dan dapat diamati, misalnya menjelaskan, mengelompokkan, atau membuat. Kedua, bukti apa yang menunjukkan bahwa murid sudah mencapai tujuan tersebut? Ini berkaitan dengan asesmen. Guru harus menentukan bentuk bukti belajar yang jelas, seperti hasil tulisan, presentasi, gambar, atau produk tertentu. Yang ketiga, aktivitas apa yang memungkinkan murid menghasilkan bukti tersebut? Aktivitas pembelajaran harus dirancang agar secara langsung membantu murid mencapai tujuan dan menghasilkan bukti belajar. Jika ketiga komponen ini sudah saling terhubung, maka pembelajaran dapat dikatakan selaras. Sebaliknya, jika salah satu tidak jelas atau tidak sesuai, maka pembelajaran berisiko tidak berjalan dengan baik. Selain itu, guru dapat menggunakan checklist sederhana seperti setiap tujuan memiliki bukti belajar yang spesifik, setiap aktivitas memiliki hubungan langsung dengan tujuan, asesmen mengukur kemampuan yang sesuai dengan tujuan, terdapat titik cek formatif sebelum penilaian akhir. Nah, dengan melakukan pengecekan ini, secara singkat sebelum mengajar, guru dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi ketiga komponen yang dibilang Laura tadi, yang dijelasin Laura Ya, itu kalau ada salah harus, satu yang apa tuh? yang tidak sesuai. Jadi tidak sesuai semua, berisiko tidak sesuai semua. Jadi Dari emang awal harus sampai dia tuh harus saling berkaitan satu sama lain yang tiga tuh. Jadi tidak boleh tuh satu yang nyimpang dewek, ya kan? Jadi dia harus selaras ketiga-tiganya biar apa sih? Biar pembelajarannya tuh berjalan dengan baik dan sesuai atau Jadi kalau selaras. salah satu tidak jelas atau tidak sesuai, pembelajarannya berisiko tidak berjalan dengan baik. Tuh, jadi semuanya harus selaras. Mulai dari tujuan. Tadi kan juga yang asesmen tujuan tuh kan harus selaras juga. Jadi tidak boleh tidak selaras. Itu susah ya. Harus selaras. Tidak selaras, biar kalau Coba kita tes yang kita buat modul-modul sebanyak Ida nih.
Aku tidak menjamin sih. Iya. Apalagi yang ditentukan waktu 10 menit dahuluan, 50 menit isi, belum tentu. Iya, belum sesuai dengan Belum tentu pas waktu jadi. yang kita itu dah. Palingan 10 menit tuh ngucap assalamualaikum. Kalau nian kalau Paling ada, Ah, paling ada 10 menit dah sampai 5 menit lah mungkin. Segala-galanya tuh. Tapi kondisikan dia biar diam duduk tuh ya susah biasa. Ah. Dia sudah istirahat. Apalagi Karena kalau ini assalamualaikum. apalagi kalau yang kelas 6, 5, 4 itu pasti susahnya anak ngatur. dia lah itu tengkar. Juara mulai Kalau yang 1, 2 masih Apalagi yang enak. 6. Ya. 6 tuh Soalnya nak pindah, aku nak juga nih, tamat adik. juga. Adik aku tuh, aku pernah ngantar adik aku pas mak aku pergi sekolah. Ya diam be, lebih diam. Kelas adik aku tuh ada kelas itu loh. Kelas berapa? Kelas yang ada di Di atas sini, ya? kelas 2 yang di Bulian nih. Baru Emang masuk iya? dia lah diam, rapi. Emang Oh ya, iya. nak kan? Iyo. Adik aku tuh nakal ya kalau di rumah, tapi di kelas tuh diam be dia. Kalau gurunya dong. Kepribadian ganda tadi. Iyo. Menyesuaikan itu. Iya, banyak yang bertanya aktif juga itunya. Siswanya. Tak ada yang lari-lari ke sana, lari ke Ini sini. main bola bertendang-tendang belakang. Dah yang kelas 2 di sini ada juga. Kelas 4 mah. Iya, aku kelas yang gitu itu kelas 5 tuh juga. Hebat nih. Nah, normal lah ribut. Jadi dia kalau diam semua dia gitu yang ini. Yang terdiam. Tak lah, diam kan. Gimana nih menghidupkan suasana? Jangan diam yang pasif, diam Iya. yang Ah, dia iya. Kalau pasif dia lah nangis. Ngajar yuk. Kata lo anak pikir dia sana masih aktif semua tuh. Kayak yang satu yang dekat aku tuh kalau kayak gitu dah aku angkat tangan ngajar. Ayo, apalagi yang aku kalau Danian tuh. Yang ditanya Itu namanya kau. tuh nah. Ah, iya. Kalau Ah, kayak itu gitu Danian, semua, aku udah balik mau. aku udah jadi ngajar. Kayak dia mengajar Makan banyak nasi, serangan dia lah. ngajar. Tanya nama diam. Awak tak tahu siapa apa-apa. Bisu aku kayak mana nih? Iya. Dah, Ada aku iya kan itu. kita udah tahu dia diam Iya. apa. Kan banyak kemungkinan Kemarin dia ngomong, kau yang Ya, tahu kan? kan? Udah, Dia ngomong dia nanya apa lah yang mana dah? Iya, yang mana? Ini Ini. Takut dah sih, agak dia itu. Takut tantrum, Ini, jadi dia tantrum. takut tantrum. Ya salah. Sudah, cuman itu dia nanya. udah main tuh. Sikap pada jelas itu. Selebihnya dia tak peduli ya. Dia tak peduli pada yang pas ibunya Dah, masuk pokoknya kan awalnya dia dah ada di iya. kelas yo, Iya. entah kemana dia. Tapi ada kebutuhan khusus tuh yang aktif nian, yang tidak Iya, jelas iya, beraktifnya. Kalau aktif dia tak bisa diam. Iya yo. Sekali Yang dia diam. bisa. yang tantruman terus. Ya, biasanya yang tidak dapat kentaknya biasanya dia tantrum. Tantrum. Apa yang dia mau tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Hal yang sering tantrum tuh Down syndrome tuh nah. Oh ya. Yang 1000 muka tidak. DS. Dah, anak kebutuhan khusus 1000 buku kan ya. Dak deh, yang itu Nggak. enggak ada. Enggak. Cuma Down syndrome ya? Yang mirip-mirip. Walaupun kayak badannya beda tapi mukanya mirip-mirip. Iya. Lanjut ke pemantik ketiga, bagaimana memasukkan diferensiasi dan titik cek formatif agar semua murid bergerak untuk belajar. Agar semua murid dapat belajar secara optimal, modul ajar atau RPP perlu membuat strategi diferensiasi dan titik cek formatif. A. Memasukkan diferensiasi. Diferensiasi adalah upaya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik murid yang beragam. Dalam praktiknya, diferensiasi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, diferensiasi konten, memberikan materi dengan tingkat kesulitan berbeda sesuai kemampuan murid. Diferensiasi proses, memberikan variasi cara belajar seperti diskusi, praktik, atau penggunaan media. Diferensiasi produk, memberi pilihan bentuk hasil belajar, misalnya tulisan, gambar, atau presentasi. Diferensiasi lingkungan, mengatur kelompok belajar atau suasana kelas agar mendukung kebutuhan murid. Hal yang paling penting
adalah tujuan pembelajaran itu tetap sama, tetapi cara mencapainya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. Selain itu, guru juga perlu menyediakan bantuan seperti contoh, panduan langkah, atau kalimat bantu agar murid yang membutuhkan tetap bisa mengikuti pembelajaran. Menambahkan titik cek formatif. Titik cek formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid tersebut. Titik cek ini sangat penting agar guru dapat segera melakukan perbaikan jika ditemukannya kesulitan. Contoh cek formatif antara lain pertanyaan singkat di tengah pembelajaran, pemeriksaan hasil kerja sementara, diskusi singkat untuk melihat pemahaman, dan exit tiket di akhir pembelajaran. Fungsi utama cek formatif adalah mengetahui perkembangan belajar murid secara langsung, memberikan umpan balik yang cepat, memberikan kesempatan murid untuk memperbaiki kesalahan sebelum penilaian akhir. Dengan adanya diferensiasi ini dan titik cek formatif, pembelajaran menjadi inklusif dan responsif terhadap kebutuhan murid. Semua murid memiliki kesempatan untuk belajar sesuai kemampuan mereka dan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kesimpulannya, permasalahan utama dalam kasus ini adalah kurangnya keselarasan antara tujuan, aktivitas, asesmen dalam modul ajar atau RPP. Meskipun formatnya sudah lengkap, pembelajaran tidak akan berjalan efektif karena tidak operasional. Untuk mengatasinya, guru perlu memastikan adanya alignment antara tujuan, aktivitas, dan asesmen. Merancang pembelajaran yang jelas, terarah, dan dapat diamati. Menambahkan diferensiasi agar semua murid dapat belajar. Menggunakan titik cek formatif untuk memantau dan memperbaiki proses belajar. Dengan langkah-langkah tersebut, modul ajar atau RPP tidak hanya rapi secara dokumen, tetapi juga efektif dalam praktik pembelajaran di kelas. Nah, jadi guru ini perlu memastikan keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen agar pembelajarannya ini dapat berjalan lancar. Jadi dia tuh udah kacau gitu. Nah, jadi walaupun tidak sesuai, tapi guru nih tetap ada pegangan, maksudnya plan B biar pembelajarannya itu tetap berjalan dengan lancar. Sudah, jadi udah. Ya, kalau gitu, pertanyaan 14 dulu. Cek pemahaman. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan cek pemahaman 7.14. Yang pertama, perbedaan RPP, rapi format, dan operasional. Jadi kalau RPP yang hanya rapi format itu biasanya lengkap di atas kertas, tetapi tidak jelas pelaksanaannya di kelas. Sedangkan RPP operasional memiliki keselarasan antara tujuan, aktivitas, dan asesmen, sehingga murid tahu apa yang harus dilakukan dan guru mudah mengarahkan pembelajaran. Terus yang kedua itu di mana titik paling sering putus pada alignment tujuan, aktivitas, dan asesmen. Nah, biasanya terjadi antara aktivitas dan asesmen, yaitu aktivitas yang dilakukan murid tidak menghasilkan bukti belajar yang sesuai dengan tujuan, atau asesmen yang tidak mengukur tujuan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga itu ada sebutkan 3 contoh titik cek formatif yang bisa dipasang pada langkah pembelajaran SD. Nah, contoh 3 contohnya itu yang pertama memberikan pertanyaan pemantik saat pembelajaran berlangsung atau sebelum bisa juga sih. Terus observasi aktivitas siswa saat diskusi atau percobaan. Jadi guru ini harus misalnya ada percobaan, nah guru tuh bisa melakukan observasi kayak keliling-keliling, nanya misalnya apa yang tidak paham atau ada yang ingin ditanya oleh murid.
Terus yang terakhir itu ada exit ticket, jawaban singkat di akhir pembelajaran. Tuh. Exit ticket. 4 ครับoh. 4. Cara melakukan diferensiasi tanpa menurunkan indikator inti. Dengan memberikan variasi cara belajar, konten, proses, produk, atau lingkungan, tetapi tujuan utamanya tetap sama. Misal, semua murid harus memahami suatu konsep, namun cara penyampaiannya itu berbeda. Ada yang melalui gambar, ada yang melalui praktik, penjelasan atau ceramah, dan ada juga yang melalui percobaan. Indikator LKPD yang memandu berpikir. LKPD yang baik memiliki stimulus pertanyaan bertahap, ruang kerja, dan refleksi. Jadi bukan hanya soal isian, tetapi membantu murid memahami, menganalisis, dan menyimpulkan. Lanjut ke refleksi bab. Yang pertama, bagian yang paling sulit disusun yaitu bagian menyelaraskan tujuan, aktivitas, dan asesmen, karena harus benar-benar saling berkaitan agar pembelajaran berjalan efektif. Yang kedua, perbaikan terbesar setelah peer review adalah pada langkah pembelajaran dan asesmen, menjadi lebih jelas, rinci, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, titik cek formatif yang paling membantu murid. Yang paling membantu adalah diskusi dan tanya jawab saat pembelajaran, karena guru bisa langsung mengetahui pemahaman murid dan memberi bantuan jika diperlukan. Yang keempat, diferensiasi yang paling realistis di SD. Nah, yang paling realistis adalah pembagian kelompok heterogen dan pemberian bimbingan khusus, karena mudah dilakukan dan dapat membantu semua murid belajar sesuai kemampuannya. Terus kita masuk ke lampiran bab 7. Nah, yang pertama itu lampiran 7A. Fase atau kelasnya fase B. Terus yang pertama itu ada komponen topik atau unit, isinya tuh perubahan topik atau unitnya itu perubahan wujud zat. Yang kedua, CP-nya mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Terus tujuan dan indikatornya ini kami ambil dari bab 4. Yang pertama, tujuan pembelajarannya, murid mampu mengelompokkan jenis perubahan wujud zat, mencair, membeku, menguap, dan mengembun melalui pengamatan gambar, video dengan tepat. Terus, murid mampu menjelaskan proses perubahan wujud zat melalui percobaan mencairkan es batu dan mengaitkannya dengan energi panas dalam bentuk laporan sederhana. Yang ketiga, murid mampu menyimpulkan hasil percobaan wujud zat dan memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Nah, indikatornya itu ada 3. Yang pertama, murid mampu mengelompokkan perubahan wujud zat serta runtut dengan benar. Yang kedua, murid mampu menjelaskan proses perubahan wujud zat melalui percobaan serta hubungan kalor dengan perubahan wujud secara logis. Yang terakhir itu murid mampu menyimpulkan hasil pengamatan perubahan wujud zat dan memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Terus ada prasyarat dan asesmen diagnostiknya kami ambil dari bab 5. Yang pertama itu ada prasyarat. Nah, siswa ini mengetahui benda padat, cair, dan gas. Terus ada asesmen diagnostiknya itu tujuannya itu untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang perubahan wujud benda. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran, dia itu harus ada asesmen diagnostiknya. Asesmen awal. Jadi untuk mengecek pemahaman siswa tentang materi itu. Di akhir dicek lagi, kasih asesmen lagi. Kalau yang di awal tuh bisa yang berkaitan dengan sehari-hari yang nyata lah, yang sering ditemuin oleh siswa. Misal kalian pernah nengok dari yang apa sih, yang es
Terus dia mencari Cair. kayak gimana bentuknya, jadi Makan es apa, krim. makan es krim kayak gitu. Atau ada yang pernah ngerebus air lah. Gimana bentuknya, kayak apa hasilnya kayak Iya, gimana sih. kalau lupa matikan kompor, airnya kemana kok hilang? Iya. Kok hilang? Nah, itu bisa. Kering, embun semua. Jadi itu namanya asesmen diagnostik atau asesmen apa? Sini, Mas, Terus? belajar. Model. Gimana nih? Model. Baru 30 menit. Lama tuh panjang ya. Iya. Model. Mana masuk mana? Model. Model nih. Ya, model strategi metode. Masuk ke model, strategi, dan metode sama alasan yang ada di bab 6. Yang pertama model. Kami menggunakan model inquiry terbimbing. Alasannya yang pertama, model ini membantu siswa memahami perubahan wujud zat melalui pengamatan konkret. Tengok nih aku. Tuh bener. Gara-gara gatal. Yang ketiga, guru tetap dapat memberikan arahan sehingga siswa tidak mengalami kebingungan dalam proses penyelidikan. Strategi pembelajarannya berbasis pengamatan dan percobaan. Terus lalu alasannya itu menggunakan itu membuat siswa aktif dan memahami materi secara nyata. Bukan hanya mendengar. Metode eksperimen, observasi, tanya jawab. Lalu alasannya alasannya eksperimen agar siswa melihat langsung perubahan wujud. Observasi melatih siswa mengamati secara teliti. Diskusi melatih kerjasama dan bertukar pendapat. Tanya jawab menguji dan memperkuat pemahaman. Jadi kami menggunakan inquiry bimbing agar siswa itu lebih mudah memahaminya secara langsung, karena kan itu melalui pengamatan dan juga pengalaman mereka sehari-hari. Lalu masuk ke asesmen formatif 1. Itu kami menggunakan diskusi hasil percobaan mencairkan es. Titik ceknya, partisipasi siswa dalam diskusi, menilai keaktifan dan kerjasama. Kalau pemahaman konsep, menilai kemampuan menjelaskan perubahan wujud, contohnya dari padat ke cair. Tindak lanjutnya, siswa yang aktif dan paham diberi penguatan dan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk siswa yang kurang aktif atau tidak paham diberi pembimbingan ulang dan pertanyaan pemantik. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, jadi itu dibedakan pelafalan antara siswa yang sudah paham dan dengan yang belum. Yang paham dikasih tugas lagi, yang belum paham dibimbing kembali. Biar semuanya selaras agar diferensiasi semuanya seimbang antara tujuan sesuai. Kan kalau satu tidak sesuai jadi Iya. dia tidak akan selaras dan berisiko pembelajaran tidak berjalan secara efektif atau secara lancar. Ya, jadi tercapai apa yang dimau dari modul tujuan Tujuannya itu. tercapai. Lalu ada asesmen sumatif. Itu membuat laporan sederhana hasil percobaan mencairkan es. Biasanya dibuat dalam tulisan atau gambar dan presentasi singkat. Ini asesmen sumatif kan? Iya, Berarti itu di sumatif, akhir di akhir. di akhir pembelajaran. Makanya dia membuat laporan, Membuat laporan nanti karena kan di akhir. Sudah ada presentasi. Kalau perlu buat laporannya di sekolah tuh tidak usah di rumah. Kalau Di rumah pasti kita kan lagi dibantu sama mamanya. Iya, dibantu mamanya. Jadi Atau kakaknya. sedapat dia di sekolah aja. Aja kan. Aja. Wah, Aja itu aja setelah sekian lama. Tiga dah. Terus masuk ke rubrik atau checklist. Itu ada produk, kesesuaian isi laporan, kerapian dan kelengkapan, proses, keaktifan, kerjasama, ketelitian saat percobaan. itu rubriknya ya. Itu rubrik penilaiannya. Ada produk sama proses. Kalau misalnya dia kurang teliti bisa B, ambil nilainya Di 2. produknya Di tinggi. produknya. Gitu. Terus langkah pembelajaran itu ada di lampiran 7C, pendahuluan, inti, dan penutup. Kalau pendahuluan tuh apresiasi dan penyampaian tujuan pembelajaran. Apresiasi. Iya, apresiasi. Apresiasi itu tidak salah pengenalan deh. Terus inti itu ada eksperimen, observasi,
diskusi dan tanya jawab. Nah, di penutup tuh baru menyimpulkan hasil dan refleksi. Belum, masih ada. Terus diferensiasi dan dukungan inklusif, siswa cepat itu diberi tugas tambahan atau contoh lain. Lalu untuk siswa yang lambat diberi bimbingan dan penjelasan sederhana. Lalu untuk siswa berkebutuhan khusus, pendampingan dan media visual. Jadi ada 3 kelompok perbedaannya: cepat, lambat, dan kebutuhan khusus. Paling kasihan tuh kebutuhan khusus sebenarnya. Kalau nggak bisa meratakan sama 2 orang tuh ketinggalan pasti jauh. Lah kayak yang gitu kan Ya. kita bisa meratakan gak sih? Jadi dia Tinggal jauh nggak bisa. tinggal jauh, dia tidak bisa dia ngejar. Tapi ibu tuh ada juga kalau sehari-hari kan ibu tuh bilang ibu tuh punya kayak kartu gitu untuk ngajarin dia kayak huruf-huruf. Dia belum banyak kenal huruf gitu, nah A sampai Z dia masih banyak yang belum tahu. Nah, iyalah kawan dia sudah 1 kalimat dia masih Z. A sampai Z. Jadi ibu tuh nyiapin kayak yang khusus untuk dia. Mungkin tak istirahat, entah apa, dia diajarin kayak gitu, diajarin membaca. Tapi tetap Tapi yang cowok juga ada deh kalau nggak salah. Azam, Iya. dia pindah. Yang barisan kedua. Yang nangis no, disuruh baca. Dia kan nangis no. Dia nggak bikin. Lalu masuk ke media, sumber atau bahan belajar. Itu ada es batu, wadah, air, LKPD dan buku, Media. buku tematik dan lingkungan sekitar. Lalu ada refleksi guru dan refleksi murid. Kalau untuk guru, menilai ketercapaian tujuan dan perbaikan pembelajaran. Kalau untuk murid, menyampaikan pemahaman dan pengalaman belajar. Masuk ke 7B. Coba aku ya. Lampiran 7B, rencana asesmen diagnostik, formatif dan sumatif dan bukti belajar. Jenis asesmennya yang pertama ada diagnostik. Kapan dilakukannya? Pada awal pembelajaran. Instrumennya tanya jawab awal, bukti belajarnya jawaban lisan siswa. Kriteria atau rubrik. Siswa mengetahui perubahan wujud benda. Di formatif 1, saat diskusi hasil percobaan, instrumennya observasi dan tanya jawab. Bukti belajarnya keaktifan diskusi siswa dan jawaban siswa saat belajar. Rubriknya siswa mampu menjelaskan proses mencair padat ke cair. Formatif 2, saat proses percobaan, kapan dilakukannya? Pada saat proses percobaan. Instrumennya observasi. Bukti belajarnya adalah catatan pengamatan atau LKPD. Rubriknya ketelitian dan kerjasama siswa. Jenis asesmen yang terakhir ada sumatif. Kapan dilakukannya? Pada akhir pembelajaran. Instrumennya adalah penugasan dalam bentuk laporan atau presentasi. Bukti belajarnya laporan hasil percobaan dalam bentuk tulisan atau gambar. Rubriknya kesesuaian isi, kerapian, dan pemahaman konsep. 7C aku lanjut atau kau jawab? Tunggu. Berarti diagnostik ini asesmen di awal, terus kalau formatif itu saat proses pembelajaran berlangsung, terus kalau sumatif itu di akhir pembelajaran. 3 gitu. Lanjut ya. 7C. Lampiran 7C, langkah pembelajaran. Ada tahap, waktu, aktivitas, murid, gerak guru, cek formatif, dan catatan diferensiasi. Tahap pertama, waktunya 5 menit. Aktivitas murid menjawab pertanyaan awal. Lalu gerak guru atau scaffold. Bukan, maksud aku lampiran habis. Masih banyak Mazam. Memberikan apresiasi dan pertanyaan pemantik. Itu berapa Buktinya jawaban Mata lisan kuliah yang preview dan tidak, catatannya ya? bimbingan Iya, bagi ini. siswa pasif. 7D, 7E belum, 7G belum. Ini kan Baca-baca. Ini masih sebentar kok, 10 kok. Tinggal 10. Tahap 2, mendengarkan. Masih bisa. Tahap 2, waktunya 5 menit. Mendengarkan tujuan. Scaffoldnya menyampaikan tujuan pembelajaran, bukti respon siswa, catatannya penjelasan sederhana. Tahap 3, waktunya 10 menit, yaitu mengamati S. Gerak guru mengarahkan observasi, buktinya catatan pengamatan, dan catatan diferensiasinya media visual. Tahap keempat, waktu 15 menit, melakukan percobaan. Gerak guru membimbing langkah percobaan,
Bukti keaktifan siswa, catatannya pendampingan. Tahap 5, waktu 10 menit. Diskusi kelompok. Gerak guru memfasilitasi diskusi, bukti hasil diskusi dan catatan kelompok campuran. Tahap 6, waktu 10 menit. Presentasi hasil. Nah, gerak guru memberi arahan presentasi, bukti penjelasan siswa, catatan dukungan siswa kurang percaya diri. Tahap 7, waktu 5 menit menjawab pertanyaan. Gerak guru memberikan penguatan, bukti jawaban siswa, catatan pengulangan materi. Terakhir, tahap 8, waktu 5 menit, yaitu menyimpulkan. Gerak guru membimbing refleksi, bukti kesimpulan siswa, dan catatan bimbingan tambahan. Terus lanjut ke yang 7D, ada rencana diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan. Nah, ada aspek kebutuhan murid, terus strategi diferensiasi dan catatan implementasi. Yang pertama aspeknya itu ada konten, terus kebutuhan muridnya, perbedaan tingkat pemahaman tentang perubahan wujud benda. Terus strategi diferensiasinya itu memberikan penjelasan dengan berbagai cara, misalnya dengan lisan, terus gambar, contoh nyata seperti tadi yang disebutkan es mencair. Terus catatan implementasi yang pertamanya itu ada gunakan media visual agar mudah dipahami semua siswa. Jadi biar siswa ini mudah paham. Ini visual apa gambar? Apa? Jangan dengan cara Bawa melihat. Dia melihat itu. Bawa tuh es. Itu bisa Bisa, disebut kan contohnya. itu lebih ke eksperimen. Iya. Kayak gambarnya kan ada. Terus yang aspek yang kedua itu ada proses. Terus kebutuhan muridnya, perbedaan kecepatan belajar dan keaktifan tadi udah dijelasin oleh Zalfa ada 3. Ya dak? Terus strategi diferensiasinya itu kelompoknya tuh heterogen. Nah, bimbingan khusus bagi siswa yang lambat. Terus catatan implementasinya, guru aktif memantau dan memberikan arahan saat percobaan. Kalau Jadi heterogen campur ya enggak? HT kan campur. campur. Kelompoknya campur berarti. Karena kalau disatukan semua eksperimen satu kelompok yang lambat-lambat galau, Nggak jadi, Nggak nggak jadi. selesai itu tes tuh. Sudah selesai itu. Terus yang ketiga itu produk. Aspeknya itu produk. Terus kebutuhan muridnya, perbedaan kemampuan dalam menyampaikan hasil belajar. Itu ada perbedaannya dak? Ada. Setiap siswa pasti berbeda cara nyampainya. Terus strategi diferensiasinya, siswa ini boleh memilih bentuk laporan, tulisan atau laporan. Apa ini kayak bentuk kesimpulan bisa juga gak sih? Mungkin antara tulisan itu berarti dia rangkum laporan, mungkin dia Buat apa? laporan. Iya, centang-centang gitu nah. Catatan implementasinya, penilaian disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Ini setuju sih. Betul. Terus aspek yang terakhir itu ada lingkungan. Kebutuhan muridnya, kebutuhan suasana belajar yang nyaman dan mendukung. Jadi penting suasana yang nyaman dan mendukung itu sangat berpengaruh. Ya karena lingkungan itu paling utama biasanya. Iya, itu berpengaruh kan tuh. Kalau lingkungannya gimana ya? Sebenarnya 50-50. Kalau gurunya di sekolah bagus jelaskan, tapi orang tuanya di rumah acak-adul. Ya sudah sama bahas. Kan yang paling sering ketemu anak itu kan orang tua Iya. sebenarnya dibandingkan guru. Guru sih berapa jam? Sebenarnya dia di rumah. Terus strategi diferensiasinya menciptakan suasana yang suasana belajar aktif, yang aman dan menyenangkan. Berarti jadi guru tuh harus menyenangkan. Iya, Seperti kayak yang prinsip dibilang Bapak Syariah. Iya, Bapak Lupa lah 3M nggak sih? Pembasana, Mempesona. Yang aku ingat PKKB. menyenangkan, Gak pulang kalau Cobain gak pulang. ngapain kau pulang? Terus Tapi buku. dijepitnya buku. nggak peduli lagi RPP. Ngapain kau pulang tapi buku. Apa aku sekarang? Terus catatan implementasinya
Pengaturan tempat duduk berkelompok dan kondusif. Jadi bisa juga gak sih kayak bulat gitu dak? Bulat Iya, diterus. ini datar bisa juga. Biar kondusif. Lalu ada lampiran 7E LKPD. Judul LKPD kami yaitu perubahan wujud zat mencair. Tujuan aktivitasnya, kalau bagi dalam bahasa murid itu contohnya kayak saya dapat memahami bagaimana es batu berubah menjadi air dan menjelaskan penyebabnya. Stimulusnya dan informasi penting, perhatikan gambar atau video es batu yang diletakkan di suhu ruang. Es tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi air. Perubahan ini disebut mencair dan terjadi karena adanya panas. Pertanyaan pemandunya, yang pertama, apa yang terjadi pada es batu setelah beberapa menit dibiarkan? Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada wujud es tersebut? Yang ketiga, apa penyebab es batu bisa mencair? Yang keempat, sebutkan contoh lain perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk ruang kerjanya itu kami buat tabel untuk anak-anak itu diisinya. Lalu yang D itu cek pemahaman. Yang pertama itu saya dapat menjelaskan perubahan dari padat ke cair. Lalu yang kedua, saya dapat menyebutkan penyebab perubahan tersebut. Yang ketiga, saya dapat membicarakan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Lalu refleksi murid, kalau 2 hal saya pahami, 1 hal membingungkan, dan 1 rencana perbaikan itu apa? Ada Mister ya. 7G. Nih, rambut kau banyak diandung. 7G, lampiran 7G atau di checklist kualitas modul ajar atau RPP alignment operasional deep learning. Yang pertama, kami menceklis tujuan indikator operasional dan dapat diamati. Kami menceklis aktivitas murid mengarah langsung pada bukti belajar. Kami juga menceklis ada minimal 2 titik cek formatif dan tindak lanjut. Kami menceklis juga asesmen sumatif, autentik, dan rubrik produk proses tersedia. Kami juga menceklis diferensiasi tertulis jelas semua konten berupa konten, proses, produk, atau lingkungan. Kami juga menceklis LKPD memandu berpikir, stimulus, pertanyaan, ruang kerja, dan refleksi. Kami juga menceklis bahasa instruksi SD atau friendly dan realistis untuk durasi waktu. Kami juga terakhir menceklis ada ruang elaborasi, reflektif, transfer, atau deep learning. Kami menceklis semuanya. Enggak sih, ini selesai. Sudah hari kurang kan? Berarti kita checklist semuanya udah sih? Iya. Berarti kita setuju. Jam berapa menit tuh? 4755. Tadi ada yang dia bilang mereka. Ruang kerja ini maksudnya gimana? Ruang kerja mana sih? Yang tahu tadi yang kita target. Mana Mel? Ini ruang kerja. Oh itu maksudnya tidak bakal dikerjain untuk siswa atau apa? Oh, berarti siswa yang udah. Siswa yang ada itu. Oh. Dia yang kita tabel tuh. Berarti sesuai dengan hasil pengamatan dia ya. Iya. Jadi dia ngisi apa yang Inilah ini kan pertanyaan pemandunya nih, apa yang terjadi pada es batu setelah beberapa menit biarkan, hasil pengamatannya itu apa? Oh es ini penjelasannya itu kan apa? ruang kerja. Cek pemahaman. Gimana ya kalau murid nih tidak ada refleksinya? Sekali lewat nih materi kita jelaskan berarti. Tulis apa ya? Iya. Ya, semuanya selesai. Oh iya 7F kan video udah sih. Jadi kita harus kasih. Oke.
Baiklah, mungkin itu saja penjelasan kami mengenai bab 7. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi